Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Mabes Polri menyebut demo mahasiswa 11 April 2022 disusupi kelompok perusuh. Salah satunya yang terindikasi adalah kelompok anarko. Indikasi ini didapatkan dari penyelidikan dan pengamatan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Beberapa video yang terekam saat demo di depan gedung DPR memperlihatkan adanya identitas dan aksi khas kelompok anarko. Tapi dalam setiap demo pada kenyataannya selalu ada yang disusupi oleh orang-orang dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab. Sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis yang betul-betul kita sesalkan bersama. Ya, kalau saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Ya, dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro dan juga dari beberapa wilayah. Lalu kelompok siapa saja yang menyusup di demo 11 April kemarin? Kita bahas bersama dengan narasumber sore ini. Sudah bergabung Koordinator Pusat BEM-SI Kaharudin dan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional atau Puskamnas Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo atau yang saya biasa sapa Prof. Kiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Mas Kahar terlebih dahulu. Mas Kahar, ini banyak yang menyatakan demo kemarin diduga disusupi. Seperti apa sih sebenarnya informasi di sekitaran mahasiswa sendiri, Mas Kahar? Iya, kalau dikatakan penyusup, tidak ada penyusup karena memang kita bagaimana kita membentuk persegi panjang bordir depan, kiri, kanan, belakang. Jadi memang pada saat itu ada beberapa aliansi yang turun di depan gedung DPR RI. Dan juga ada beberapa aliansi dari istana ketika kita membubarkan diri atau menarik mundur saat setelah menerima kajian dan tuntutan kita tarik mundur aliansi kita, masa aksi kita. Dan ketika mundur, kita berpapasan sama aliansi yang berada di istana. Sehingga kita tegaskan aliansi BEM-SI tidak ada pada waktu itu karena memang mentarik mundur. Mungkin ada dua orang yang masih tertinggal dan itu kita jemput kembali dari penanggung jawab setiap kampusnya. Jadi memang kita menetapkan pertanggungjawaban atau PJ setiap kampus untuk mengkoordinir anggotanya jangan sampai kita mengorbankan masa aksi. Jadi kita tegaskan bahwa tidak ada penyusup, cuman kalau memang di luar dari aliansi BEM-SI, dari kotak bordir itu memang ada yang mencoba memprovokasi dari aksi massa kami. Ya, Mas Kahar, Anda menegaskan bahwa menolak kemarin demo disusupi, tapi indikasi kericuhan itu mulai terjadi ketika Kapolri bersama Wakil Ketua DPR menemui massa mahasiswa. Ya, benar bagaimana saat itu aliansi dari BEM-SI ini menjadi sorotan ketika dijumpai oleh Wakil Ketua DPR RI dan juga Kapolri. Saat itu kita meminta agar mendatangi masa aksi, bukan kita perwakilan masuk ke dalam. Dan itu diterima dan akhirnya naik di mobil komando. Jadi ada beberapa aliansi lain, jadi ada gerbang kiri dan gerbang kanan. Saat itu ada juga aksi massa di gerbang kanan. Ketika dijumpai, ketika saat itu juga menjadi sorotan itu ke arah mobil komando dari aliansi BEM-SI. Jadi memang terfokus ke sana. Dan mulailah terjadi provokasi di sana di saat kita menyampaikan aspirasi, kajian, dan tuntutan kita. Dan itu memang menjadi bordir saat itu dari atas bisa dilihat mahasiswa menjadi pembatas antara aliansi-aliansi agar tidak terjadi kericuhan dan sehingga diprovokasi saat di lapangan. Oke, saya ke Prof. Kiki terlebih dahulu. Prof. Kiki, ini massa BEM-SI menolak disebut ada penyusup, tapi provokator mungkin ya. Kalau Prof. Kiki melihatnya gimana? Karena polisi juga sudah menegaskan bahwa memang ada kelompok anarko diduga menyusup. Analisa Anda, Prof. Kiki? Begini ya, demo itu ada satu faktor penyebab. Lalu ada triggering faktor pemicu. Nah, kita bicara penyebab atau pemicu. Nah, yang disampaikan Kahar itu tipe demo alegori.
Tipe demo alegoris adalah demo yang teratur, rapi, terpisah. Dan di Indonesia tidak pernah ada demo alegoris kecuali waktu tahun 98 sebagian kelompok KSMG dan itu melakukan demo-demo alegoris pada awalnya sehingga tidak ada kekerasan di lapangan, tetapi malah digebuki oleh aparat. Nah, pada kasus kemarin itu maunya demo alegoris, tetapi klaim demo bahwa ini tuntutan rakyat, itu bisa memancing siapapun, saya yang lain termasuk Ade Armando untuk datang. Nah, kalau untuk datang, sekarang masalahnya jadi tanggung jawabnya siapa? Gitu. Kalau harusnya dari awal bilang kami mengundang, kami melakukan sendiri. Sehingga jelas kalau ada kejadian kekerasan seperti terhadap Ade Armando itu. Ya, Prof. Kiki, tapi kan untuk demo tanggal 11 April kemarin bisa dikatakan persiapannya sudah cukup matang, direncanakan sudah cukup baik, tapi ternyata berujung juga ricuh. Analisa Anda, apakah ini memang cara berdemonya yang salah dalam memberikan aspirasi atau menyuarakan pendapat? Kalau kita ngomong itu yang menyusupi dalam tanda petik, saya pakai istilah polisi lah, itu menyusupi atau menumpang atau menunggangi atau bergabung apapun istilahnya, itu pasti lebih pintar. Kenapa? Mereka mantan aparat kok. Kita semua tahu siapa yang suka demo, nyuruh demo, ketangkep. Kenapa? Ada pendemo kemarin yang bukan mahasiswa, dia bawa selongsong peluru. Apa maksudnya? Maksudnya udah pasti kami ditembaki, Untung Kapolrinya bilang sejak awal bahwa humanis, tidak usah bawa senjata segala macam. Tapi akibatnya apa? Polisinya jadi korban. Ya. 6 orang korban masuk rumah Ya, bisa sakit. dikatakan berlangsungnya tidak humanis. Mas Kahar, tanggapi boleh? Enggak juga, enggak. Mbak kalau tahu cara penanganan dari Scotland Yard, New Scotland Yard di Inggris, itu brutal. Polisi brutal, nembak. Di Amerika apalagi ditembak. Ya, coba kita kembali ke Mas Kahar. Gimana Anda menanggapinya? Karena bisa dikatakan ini tidak humanis hasil dari unjuk rasa kemarin. Mas Kahar, silakan. Kita tetap pada substansi kita, yakni tuntutan dan kajian kita, itu tersampaikan. Itu pertama menjadi goals kita. Untuk kerusuhan, kericuhan, itu bukanlah menjadi tujuan utama dari demonstrasi pada tanggal 11 April 2022. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kita memang menyuruhkan bagaimana tanggal 11 April ini kita mengajak aliansi mahasiswa untuk bergabung di gerakan pada tanggal 11 April 2022. Baik itu aliansi mahasiswa jurusan, aliansi fakultas ataupun universitas. Karena memang untuk agar menjaga jangan sampai terjadinya kericuan dan kerusuhan, kita perlu penanggung jawab setiap kampus atau setiap aliansi sehingga terakomodir sehingga kita mudah tracking atau mendata ini kelompok mana, sehingga nanti ketika pertanggungjawaban di lapangan nanti jangan sampai terjadinya kerusuhan atau kericuhan. Jadi memang juga. Tapi apakah itu diaplikasikan dan juga diterapkan saat kemarin melakukan unjuk rasa di lapangan? Ya, sampai saat ini setiap penanggung jawab setiap kampus itu bertanggung jawab untuk memastikan anggotanya itu sampai pulang ke rumah atau kosannya masing-masing seperti itu. Dan dari koordinator lapangan dari yang aksi pada tanggal 11 April 2022 itu sudah juga bergerak untuk kawan-kawan mungkin yang tertinggal ada 6 orang dan sampai pagi tadi alhamdulillah udah lepas seperti itu. Artinya BMSI sendiri memastikan siapa-siapa saja yang mengikuti aksi unjuk rasa itu? Ya, untuk yang tergabung karena memang saat tanggal 11 April ini kan banyak aliansi yang turun baik itu dari elemen dari mahasiswa ataupun lain sebagainya.
Namun aliansi BMC itu di DPR RI dan berada komunikasi yang berada dalam kelompok kita buat bordirnya itu yang persegi panjang itu, di dalamnya itu adalah aliansi BMC. Di luar dari situ kita tidak tahu dari mana elemennya, dan tentunya pertanggungjawabannya lebih mudah adalah ketika berada dalam koridor. Jadi memang kita satu komando instruksi Siap. di lapangan. Saya ke Prof Kiki. Prof Kiki, kemarin kan sudah diindikasikan jangan sampai ada pendemo, tapi ternyata jangan sampai ada penyusup, tapi nyatanya ada lagi gitu. Motifnya apa sih, Prof, sebenarnya penyusup ini? Ya kalau saya punya motif politik, bikin demo sendiri kan mahal. Ini anak-anak mahasiswa bergerak. Ya udah numpang aja, gampang kan. Nah, jadi paling gampang adalah nunggu momen-momen seperti itu, lalu kita kasih muatan politis. Itu selalu begitu polanya. Kenapa? Numpang dalam artian untuk memecah belah atau justru menimbulkan aksi anarkistis? Ya, tergantung, kan tadi udah disebut banyak kelompoknya, banyak kelompok. Kalau ada yang disebut dari foto-foto, dari video anak-anak yang bisa yang jadi anggotanya anarko misalnya. Kelompok yang mendirikan anarko itu anak aktivis kelompok studi yang nggak pernah demo kok. Apakah ini mengartikan analisa Anda bahwa penyusup-penyusup ini berada ataupun berasal dari kelompok yang sama, seperti yang terjadi pada demo-demo sebelumnya? Iya, Mbak. Kenapa? Pembakaran pos di Pejompongan itu jam 7 malam. Tidak ada orang yang kuat demo dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam terus bakar pos polisi, itu nggak ada. Saya ini atlet. Nggak kuat kok demo 5 jam lempar-lempar terus bakar. Jadi dari sisi energi juga sudah tidak tercukupi, Prof. Tapi kalau memang ternyata sama pelakunya atau kelompoknya sama, seharusnya sudah bisa diantisipasi dong dari pihak kepolisian atau dari pihak penyelenggara unjuk rasa. Kura-kura dalam perahu, kita semua tahu, Kompas juga tahu, datanya lengkap, wong ada fotonya, ada buktinya, ada instrumen kekerasan yang digunakan. Siapa yang punya? Sekarang nggak usah jauh-jauh. Demo 212 aja. Itu 8 orang loh mati. 8 orang mati, tidak ada beritanya lagi sampai sekarang. Gitu. Kenapa? Ya karena pemainnya itu juga. Gitu. Kalau saya, sekarang orang yang punya kepentingan apa, punya duit, ya. Kalau nggak punya duit kan nggak mungkin. Nah, dan selalu numpangnya itu setelah demonya selesai untuk bikin rusuh. Jadi ini pelajaran untuk polisi supaya nanti kalau jaga itu jangan di awal. Kalau di awal itu masih seger, nggak mungkin dibikin rusuh. Dijaga itu mulai dari jam 4, jam 5 sore itu sampai malam. Ya. Jadi polisinya masih segar. Kalau kayak begini kita jadi bingung nih, mahasiswa bilang bukan kami. Karena jam 7 malam. Gitu. Oke, kita sudah bisa menangkap. Saya akan ke Mas Kahar. Mas Kahar, ini kan kalau dilihat polanya hampir sama. Kemarin sempat mengantisipasi nggak sih bahwa bisa saja ditunggangi? Dan akhirnya memang terjadi. Ya, yang paling nampak bagaimana terlihat jangan sampai ditunggangin. Kita memang mengumumkan titik aksi kita di DPR itu H-1. Karena memang kita sudah berdasarkan konsolidasi bersama kawan-kawan, kita melihat banyak kepentingan-kepentingan yang mulai masuk di gerakan mahasiswa, terkhusus pada tanggal 11 April. Sesuai dengan konsolidasi kawan-kawan di Bogor pada saat dini hari, itu pada tanggal 9 saat itu kita sudah makin menguatkan, dan kemudian jauh dari sebelum itu kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi di DPR itu pada tanggal 8 April. Tapi kita memang memiliki strategi agar terus agar di Istana Negara, agar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang tanpa ada komunikasi bersama kita itu masih mengetahui di Istana Negara. Tapi yang sudah berkomunikasi bersama kita, sudah masuk dalam gerakan kita itu
tahunya di DPR RI. Oke. Jadi seperti itu strategi kita dan pengumumannya di H-1. Ya, Prof Kiki, adakah pesan untuk para mahasiswa karena ini bisa dikatakan unjuk rasa tidak berakhir sampai di sini pastinya. Pesannya seperti apa supaya nanti ke depannya nggak lagi-lagi kembali terjadi? Kalau saya ini di jalanan 35 tahun, mungkin demonstran yang paling lama lah di jalanan. Nah, satu, berkali-kali Kahar tadi bilang substansi. Kalau substansi hanya ingin menyampaikan aspirasi, ya nggak usah demo, serbu lewat internet, lewat sosmed, lewat ini. Pasti nyampe, kan kalian juga punya nomor akunnya presiden. Satu, itu ya. Yang kedua, kalau kita bicara gerakan seperti ini, kita tidak bicara, benchmarknya jangan tahun 98. Karena tahun 98 itu ada musuh bersama, ada common denominator. Sekarang ini tidak. Jokowi itu bukan musuh bersama karena sebagian mahasiswa pun banyak yang dukung Jokowi. Termasuk UI ini kan nggak ikut kemarin. UI tidak ikut. Lalu BEMSI sendiri, Kahar tidak mampu mengendalikan, ada BEMSI kerakyatan, ada BEMSI rakyat bangkit. Itu aja terus kita mau bicara konsolidasi. Nggak mungkin. Baik, tentunya ini bisa menjadi pelajaran ke depannya agar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi menjadi poin utama, tapi bukan rusuh atau ricuhnya yang menjadi momen yang diingat oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Prof Kiki Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, dan juga Kaharudin, Koordinator Pusat BEM SI. Selamat petang, terima kasih.